saya Liston Bonemura di Podsweb, Podcast Suara Akar Papua. Dan kembali lagi di kita episode ketiga kali ini, kita akan membahas cerita-cerita tentang keberagaman dan juga toleransi di Papua, khususnya di kita bicara tentang Provinsi Papua, dan juga kita punya teman-teman kalangan muda di lagi-lagi tanah Papua gitu. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan dua orang yang cantik dan juga ganteng. Di samping kanan saya ada Silas, dan di samping kiri saya ada. Halo, saya Nanda. Nah, Kakak Silas dan juga Kakak Nanda ini saya harus memperkenalkan kakak Kamdol. Kakak Kamdol cerita sendiri sudah. Boleh. Boleh. Silakan. Oke, siap. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya bernama Nanda Sanggita Putri. Saya perempuan Buton Peranakan Manokwari. Ya, jadi saya latar belakang pendidikan sekarang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih semester 6. Sekian. Thank you Kak Nanda. Silas. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Silas Awisamori, biasa dipanggil Silas. Saya laki-laki Papua, Waropenafri. Waropenafri. Saya salah satu mahasiswa aktif juga di salah satu kampus swasta di Papua, Kota Jayapura. Oke, teman-teman, jadi hari ini sesuai tadi tema yang sudah Liston katakan bahwa kita mau cerita-cerita, mau dengan sharing-sharing tentang keberagaman dan juga toleransi di tanah Papua itu sendiri dari perspektif kita nih kakak-kakak sebagai anak-anak muda gitu yang sudah tentunya lahir besar di tanah Papua. Sudah lahir besar tanah Papua, sudah merasakan seluruh dinamika sepanjang perjalanan hidup ini. Oke, jadi langsung aja, long story short, tidak perlu kita basa-basi lagi karena yang basi ada di sana. Jadi kita mau langsung minta kakak-kakak dan punya cerita-cerita sedikit tentang kakak-kakak dan punya pandangan. Kalau dong bilang toleransi, apa yang menjadi kakak-kakak dong punya mungkin kalimat atau kata-kata yang langsung muncul di dalam kakak-kakak dong punya pikiran. Kakak Silas duluan. Kalau bicara mengenai toleransi, yang ada di sebuah pikiran tuh menurut saya kemampuan untuk saling menghargai satu sama lain. Itu ada perbedaan kayak suku, agama, budaya, bahasa. Jadi kemampuan untuk saling menghargai perbedaan. Berarti Kak Silas memaknai toleransi itu sebagai kemampuan untuk kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan baik agama, suku, dan budaya. Kan Anda? Oke, kalau bicara soal toleransi, tentunya saya nggak mau lepas dari saya punya background yang tadi Kak Java sudah sebutkan ya, bahwasanya kita ini dari Papua gitu. Kalau kita ketahui sendiri bahwasanya di Indonesia, khususnya di Papua, kita adalah negara multikultur gitu ya, yang mana tergabung dari berbagai macam suku bangsa gitu ya, adat dan segala macam. Untuk daerah Papua saja itu sudah terdiri dari setidaknya 7 wilayah adat gitu ya. Benar. Dan satu wilayah adatnya itu udah terbagi dari atas suku bangsa dan segala macam gitu, yang tentunya tuh berbeda gitu. Nah, kalau mau bicara soal toleransi, tentu artinya di sini ada perbedaan di antara hal-hal sehingga harus ada sesuatu yang ditolerir. Tadi sempat disebutkan sama Kak Silas tentang menerima gitu ya. Nah, kalau bicara soal maknanya, tentu kita harus berdasarkan atau mungkin melangkah dari sudut pandang tentang perbedaan itu sendiri. Nah, kalau bicara soal perbedaan, kita ada terbentuk dari perempuan dan laki-laki, kemudian dari perempuan dan laki-laki itu ada tercipta bangsa dan negara secara garis besar gitu ya. Ya, dan tentunya dari perbedaan-perbedaan itu sebenarnya tujuannya tuh untuk saling mengenal gitu. Yes. Ya, saling mengenal, bukan malah saling bermusuhan dan segala macam gitu. Nah, itu yang saya maknai dari perbedaan itu sendiri. Nah, dan dari kemudian perbedaan ini untuk menjembatani hal tersebut harus ada sesuatu yang bisa netral gitu. Nah, di sini saya korelasikan sebagai toleransi gitu. Yes. Jadi toleransi ini dia hadir sebagai itu tadi Jembatan gitu. ya, dia menjembatani. Mungkin secara garis kalau kita mau membahas soal teologinya itu nggak bisa disambungkan gitu ya, nggak bisa digabungkan. Tapi ini lebih kepada menggabungkan sesuatu yang secara manusiawi. Nah, kayak macam kita punya
tujuan yang bersama gitu, tujuan bersama. Even kita beda dari segala suku, ras dan bangsa, tapi kalau punya tujuan yang sama-sama tuh bisa loh, kita bisa berkumpul loh. Iya, Gitu. Keren. Kasih sama. Bicara tentang budaya, kultur, suku dan budaya, mengingat kembali pas penjelasan dari Kananda sangat luar biasa sekali. Kananda, terima kasih. Saya langsung teringat tentang kita di Indonesia kan terdiri dari 38 provinsi. 38 provinsi, apalagi geografis Indonesia tuh terbentang dari barat ke timur tuh sangat luas. 38 provinsi, 17.000 pulau, bayangkan dengan masing-masing suku, budaya, bahasa. Dan kalau kita lihat, ya toleransi ini salah satu jembatan bagi kita untuk mengenal satu sama lain gitu. Keren. Dan ini apa teman-teman swappers, ini poin sangat kece sekali karena tadi Kakak Silas sudah bilang pertama toleransi dimaknai sebagai, Kakak Silas punya itu tadi Toleransi sebagai saling menghargai perbedaan. Kakak Silas memaknai toleransi sebagai cara kita menghargai perbedaan, dan Kananda tadi bilang dia tuh dalam tanda kutip sebagai jembatan untuk mempersatukan dua hal atau mungkin hal yang lebih banyak yang berbeda gitu. Betul. Supaya menjadi satu. Dan ini juga kayak tadi, seperti yang tadi Kananda, kalau teman-teman ingat di awal Kananda sudah menjelaskan bahwa Kananda ini berasal dari yang Manokwari, Dari mama. dari mama, Ya. papanya dari Buton. Dari Buton. Dan ini suatu sudah wujud nyata gitu, kita sudah beragam dan bertoleransi begitu. Terus tadi juga Kakak Silas bilang Kakak Silas itu dari Waropen, ada campuran dari Nafri. dari Jayapura. Itu sudah kalau kita memaknai ya sudah, itu sudah sebagai suatu perwujudan dari toleransi. Jadi bagaimana kita menggunakan kalau kita boleh bilang melalui perbedaan itu ada penyatuan budaya yang akhirnya menjadikan kita tuh unik begitu. Yes. Kita sudah bisa bertoleransi. Nah, kita bicara itu tadi tentang kakak orang memaknai tentang apa itu toleransi. Kakak sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang ini kita mau tahu nih kakak orang Kananda atau Kak Silas juga Apa tuh? dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai anak-anak muda tentunya untuk maksudnya kayak meningkatkan rasa toleransi kita gitu. Maksudnya cara apa yang bisa kita, Wujud nyatanya. wujud nyatanya apa yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita saya sudah merasa bahwa saya ini beragam, berarti saya harus bertoleransi juga. Itu bagaimana? Kakak tadi kasih soal Kananda dulu. Yes, ya. Tadi kalau kita bicara soal toleransi, artinya ada beberapa ruang yang sebenarnya tidak bisa kita sentuh untuk menjadi sesuatu yang satu gitu ya. Kalau menurut buku yang saya baca gitu ya, saya baca soalnya nggak hafal ya, saya ada catatan gitu. Namanya buku Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan. Nah itu karya Profesor Nurholis Setiawan. Dia mengatakan bahwasanya pada dasarnya tuh perbedaan itu nggak bisa disatukan gitu, nggak bisa diseragamkan karena itu malah melanggar hak-hak manusia itu sendiri gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yaitu tadi menjembataninya melalui toleransi gitu. Nah, dari toleransi itu sendiri ruang-ruang yang bisa kita gapai itu sebenarnya ruang-ruang kemanusiaannya gitu. Tentang isu-isu sosial, isu-isu lingkungan itu yang bisa kita gapai bersama. Saya kira contoh yang paling konkretnya sebenarnya yang sudah kita laksanakan sekarang gitu. Melakukan ruang diskusi karena menurut saya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dewasa ini gitu, mulai dari masalah budaya, kemudian ada masalah agama dan segala macam itu karena kita nggak saling tahu, dan kita nggak mau tahu. Makanya banyak ego sentris yang kemudian terbangun sehingga banyak paradigma berpikir maupun stereotip yang terbangun oleh masyarakat yang mengakibatkan sesuatu yang malah ditafsirkan salah gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya ini ruang diskusi itu penting banget untuk dibangun, khususnya kita sebagai anak muda kayak kita. Jadi kan Anda mengatakan bahwa kayak kita perlu sekali kayak kita duduk bareng-bareng ya, cerita, diskusi, ya itu sebagai perwujudan supaya kita tuh semakin erat lagi dalam kata toleransi kita. Betul. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri kurang lebih tadi sudah dijelaskan sama persis seperti Kananda. Cuma kalau saya lebih ke sederhananya, wujud nyatanya dalam sederhana tuh kayak
saling membantu tanpa melihat asal suku, budaya, bahasa, terus agama, saling membantu, terus juga berasal dari kan kita semua masing-masing berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Latar belakang yang berbeda-beda, entah itu latar belakang budaya, suku dan lain-lain. Terus tetapi kita bisa dipertemukan seperti yang sekarang, itu sangat luar biasa. Terus saling bekerja sama dalam suatu organisasi tanpa membeda-bedakan gitu. Itu wujud nyata yang sederhana yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan gitu. Toleransi tersebut. Artinya Kak Silas mau bilang kalau sebenarnya kita punya kegiatan sehari-hari itu sebenarnya sudah wujud nyata yang akhirnya apalagi khususnya kita di teman-teman muda di Papua gitu, sebenarnya kita setiap hari sudah melakukan kegiatan bertoleransi itu karena kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kita nih berbeda-beda tapi akhirnya kita datang dengan karena tadi punya tujuan sama, punya visi yang sama, akhirnya kita bisa kerja sama-sama. Keren sekali, asik. Oke. Jadi kalau kita kembali lagi nih. Tadi kan kita sudah bilang bahwa keberagaman dan toleransi di Papua. Gitu. Nah, kalau menurut kakak-kakak sendiri, kan Papua ini kalau kita lihat, mungkin kalau dibilang Papua ini penduduknya sedikit ya, kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Tapi kalau mau dibilang tuh dari Sabang sampai bukan Merauke, dari Sabang sampai Ambon itu sih ada di Papua gitu. Karena kan kita bisa lihat setiap hari kayak kita punya teman-teman tuh ada saja yang tiba-tiba dia orang Aceh, dia orang Jawa, orang Kalimantan gitu. Nah, dari kakak sendiri apa sih kayak tadi kan kakak sudah bilang bahwa kita punya wujud untuk wujud bermilikan dengan toleransi itu kita bersama-sama melakukan diskusi ataupun juga ya kita tadi bekerja sama dengan mereka. Nah, tapi mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa contohnya kita sebagai anak muda ini bisa kita lakukan gitu untuk tetap menjaga harmoni sosial ini, harmoni toleransi ini di kehidupan kita sehari-hari gitu dalam mungkin konteks agama atau budaya dan kita punya identitas suku seperti itu. Gitu. Jadi kayak lebih mungkin menurut kakak tuh apa sih yang bisa dilakukan lagi oleh anak-anak muda gitu untuk menjaga kita punya toleransi dan keberagaman di Papua seperti itu. Oke. Siapa nih Kak Silas? Boleh. Kalau dari saya sendiri kembali ke kalau teman-teman ingat tadi Kak Nanda sempat mention tentang anak muda sebagai jembatan. Nah, itu contoh maksudnya hal-hal kecil yang mungkin kita perlu notice gitu, anak muda punya peran sebagai jembatan antara perbedaan gitu. Jadi antara satu suku dengan satu suku dan satu suku lainnya gitu. Jadi kita sebagai anak-anak muda Papua sebenarnya dalam hal-hal kecil kita sudah bisa menjadi jembatan dalam toleransi tersebut. Terus bukan hanya toleransi tersebut, tapi kayak contoh membantu satu dan lain, kayak macam contoh saya membantu Kak Javas gitu, tanpa memandang Kak Javas punya latar belakang dan lain-lain gitu. Contoh dari suku apa? Seperti itu. Kayak contohnya saya kan dari Sorong, kayak tiba-tiba sehat kamu bantu dia kan? Saya dari Sorong. Waduh. Tapi tidak seperti itu. Jadi good point. Kan Anda? Oke, kalau saya secara pribadi sebenarnya menarik disampaikan oleh Silas gitu. Sebenarnya yang mau disampaikan Silas tadi kan soal keterlibatan lingkungan gitu secara empirisnya gitu. Cuman saya nggak bahas itu, saya bahasnya berbeda. Kalau menurut saya hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda selain tadi yang sempat saya sampaikan soal diskusi dan segala macam adalah belajar kita. Sebenarnya diskusi juga bagian dari belajar. Cuman belajar yang saya maksud adalah kita mengkaji lebih dalam gitu, ikro gitu, lebih baik gitu. Karena saya pernah sekali dengar salah satu doktrin gitu oleh seorang ahli menyatakan bahwasanya ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya ilmu lebih ilmu yang baik tentunya ya, ilmu yang baik lebih dan banyak kaya gitu, tentu kita akan melahirkan sikap-sikap yang baik juga gitu. Terkecuali maksudnya termasuk toleransi itu sendiri. Nah,
saya kira kalau kita punya ilmu yang baik, cukup dan relevan, saya yakin anak-anak muda maupun masyarakat di seluruh Indonesia itu bisa memaknai toleransi dengan baik dan benar juga. Asik. Jadi itu ya teman-teman Swapers kan maka harus ingat bahwa kita nih pemuda ini tetap memainkan peran penting gitu. Kayak tadi Kakak Silas bilang bahwa kita nih yang menjadi jembatan, terus karena dia bilang kita nih juga harus tetap belajar artinya memaknai toleransi ini untuk kenapa berlibat untuk terus belajar bagaimana memaknai toleransi itu ya. Nah, Bisa Kak Javas, bisa juga tambahan kita sebagai anak muda juga bisa jadi agen perdamaian gitu. Yes. Ini sudah pakai istilah-istilah. Oh, iya. Pacemakers. Jadi kita jadi agen perdamaian ya namanya. Betul juga kayak macam artinya karena kita juga sekarang kalau mau tidak dapat dipungkir kita anak muda sekarang yang sebenarnya kayaknya lebih peka gitu kalau soal isu-isu yang isu-isu terjadi, terus bagaimana kita anak-anak muda ini menyuarakan perbedaan-perbedaan yang hadir gitu. Nah, bicara soal anak muda menyuarakan perbedaan kan pasti kakak nih dan pasti punya sosial media atau tidak media gitu. Nah, pasti kakak dong ya berapa waktu belakangan ini atau beberapa saat ini pasti kakak John juga sudah tahu sedikit tentang ini dong bilang ada kalau di Karmasan nih kurang gunakan TikTok lebih kepada Instagram. Jadi saya tuh suka lihat di Reels, ada tuh biasanya dong bikin Reels tuh kayak bilang, kamu perempuan Papua tuh kan bisa apa? Perempuan Jawa contohnya perempuan Jawa boleh dong bisa begini. Terus ada anggapan-anggapan kayak contoh macam perempuan sekali lagi perempuan pantai boleh lebih cantik gitu, perempuan yang berasal dari gunung tuh tidak dan lain sebagainya. Memaknai hal-hal ini nih kakak. Kalau kakak melihat ini sebagai kalau kita bilang ini sudah pasti tantangan. Nah, menurut kakak punya tanggapan ini dengan pernyataan seperti itu sebenarnya tuh bagaimana sih kakak? Apakah ini sebenarnya ini ngejokes, ini hanya main-main saja atau ini serius karena sudah membawa dalam tanda kutip kelompok suku dan lain sebagainya. Silakan siapa? Karnanda. Boleh. Oke. Benar-benar sempat lihat juga beberapa bahkan kayak dijadiin FYP nggak sih ya, sedih banget sih ya. Maksudnya kenapa dari sekian konten harus itu yang di highlight gitu ya sama teman-teman kita sekarang. Aduh, nanti dibilang sama teman-teman bilang aduh ini sok tua banget gitu ya. Sorry ya teman-teman, cuman ini mau beropini nih. Saya pernah sempat dengar juga tentang ini ya, kegiatan salah satunya di Provinsi Papua dan kemudian yang menyambut juga tuh kalau nggak salah kan istri-istrinya gitu. Dan istri-istrinya tuh yang tadi hitungannya nono ape gitu. Nah mereka bilang kenapa nggak ape? Ya mau gimana? Itu kan sudah istrinya aku itu kan sesuatu yang tidak bisa diubah gitu kan. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan bahwasanya sebenarnya realitanya tuh ada masalah di pola pikir ataupun mungkin di masyarakat kita gitu tentang memaknai perbedaan suku bangsa dan segala macam gitu. Masih banyak pengotak-ngotakan kelompok begitu ya, kelompok sehingga ruang dari toleransi ini sendiri tidak karena mungkin tidak dipelajari juga ya tadi saya bilang karena tidak ada diskusi ya teman-teman mungkin lebih senang nonton konten lainnya gitu jadi memaknai toleransi itu kurang sehingga mereka hanya ya sudah fokus ke beberapa kelompok yang mereka yakini benar saja gitu. Nah saya kira karena hambatan ataupun masalah yang terjadi sekarang realitanya tuh itu kemudian terbangun karena ada stereotip masyarakat gitu. Nah kalau kalau kita melihat stereotip ini sebenarnya kan dia hal yang belum paten, belum betul adanya, tapi kemudian dia sebenarnya terbangun berdasarkan pengalaman empiris ataupun pengalaman yang terjadi di masyarakat sehingga bahkan bisa dijadikan suatu pelumrahan gitu stereotip ini gitu. Itu yang menjadi masalah bahaya gitu ya, nilai-nilai yang seharusnya nggak ada di masyarakat tapi karena sudah sering nih terjadi nih karena pola pikir yang salah nih akhirnya dia mulai terbangun dan
menjadi apa ya, kerak lah untuk Iya. untuk anak muda gitu. Sehingga dari stereotip tersebut terbangunlah, terciptalah para apa namanya, semacam prasangka yang buruk gitu. Jadi karena stereotip membangun prasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini yang kemudian ya terjadi dan menjadi masalah sih untuk kita anak muda kayak gitu. Ya, balik lagi sebenarnya tadi kayak yang saya sampaikan, harus banyak belajar, harus saling tahu sih. Iya. Iya. Jadi teman-teman Kananda, kalau dari pandangan Kananda nih bahwa sebenarnya kayak stereotype tuh, kalau teman-teman tahu stereotype itu seperti apa ya, kebiasaan kita berpikir gitu ya, kayak macam cara pandang kita gitu ya, suka sering kayak masih membatasi atau tadi Kananda bilang mengkotak-kotakan gitu. Kayak kita menganggap bahwa dia itu Begini. tanpa kita tadi karena kita tidak mempelajari itu, kita tidak Mencari mencari tahu, tahu dulu betul. sebenarnya kenapa. Kayak tadi kan Anda contoh bahwa itu saya ingat juga Kak, karena memang itu sangat viral Iya, sekali kan? kejadian itu kalau tidak salah presiden ya, presiden yang datang waktu itu Pak mantan Menteri-menterinya. Iya, mantan menteri-menteri. presiden Pak Jokowi waktu itu datang ke Jayapura. Terus waktu itu memang kebetulan disambut oleh para ya istri-istri pejabat Forkopimda yang Iya. waktu itu memang kebetulan kebanyakan daripada ibu-ibu itu memang bukan berasal dari Papua. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat betul tadi Kak Nanda bilang dalam konteks, nah itu kalau kita bicara lagi itu sudah konteks ke protokoler lagi, karena itu ya memang yang harus menyambut menyambut tamu negara itu ya istri-istri atau suaminya didampingi oleh istrinya gitu. Dan akhirnya ya terjadilah seperti demikian gitu. Dan akhirnya itu disayangkan juga karena kita tidak cari tahu dulu kebenarannya bahwa ini sebenarnya kenapa sampai bisa begitu. Itu tuh good point tuh teman-teman. Jadi kita sebelum bertindak harus cari tahu. Cari tahu. Jadi jangan sampai termakan Hoax. Hoax. Betul. Teman hati-hati. Hati-hati. Oke, Kakak Silas, gimana nih Kakak Silas punya pandangan? Kurang lebih persis seperti yang tadi kan Anda bilang, cuma kalau saya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing kita OAP itu, terus OAP itu orang asli Papua. Stigma yang sudah beredar, terus kayak macam karena beberapa dari kita OAP yang memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan hal itu, jadi sudah kembali ke kita lagi kayak macam sudah menjadi stigma gitu. Saya dengan saya ini orang Pate, kau ini orang gunung, kau ini Amber, kayak gitu. Jadi kayak kembali ke pribadi masing-masing gitu. Banyakan ini sih edukasi tentang masalah-masalah yang terjadi gitu. Kurang lebih seperti yang tadi Kak Nanda juga bilang, masalah-masalah begitu banyak masalah-masalah yang terjadi tentang kayak pengkhususan gitu. Kita orang pantai sendiri, kita yang di sini orang gunung sendiri kayak gitu. Jadi Mas Silas bilang bahwa ternyata itu karena ada oknum yang akhirnya memanfaatkan sosial media yang sekarang ini, akhirnya mereka kayak ketong kalau kemudian tuh menggiring opini gitu kayak macam tuh menciptakan opini untuk akhirnya menyebarkan ya tadi ya kita tidak tahu itu punya maksud ya mungkin bercanda atau memang serius, tapi akhirnya ya terakhirnya tuh masyarakat yang menerima itu akhirnya negatif gitu. Kayak tadi Kak Silas dengan Anda bilang terbentuk stereotip atau cara pandang kita untuk melihat suatu hal gitu. Akhirnya jadilah ada ujaran-ujaran yang kurang berbau sara. Betul. Masih ada juga sih teman-teman. Kalau mau dibilang Papua juga salah satu provinsi atau kota yang menjunjung tinggi tentang toleransi atau menghargai perbedaan gitu satu sama lain. Kalau masalah isu-isu yang terjadi sebenarnya lebih ke suku dan budaya. Kalau kita lihat dalam pandangan dari umat beragama dan lain-lain, Papua sangat-sangat menghargai tentang umat beragama gitu. Mungkin antara satu dan kayak contoh teman-teman yang dari Islam menghargai teman-teman yang Kristen, teman-teman yang dari Konghucu menghargai teman-teman yang Islam dan Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain gitu. Kalau mau dari segi beragama itu
teman-teman di Papua sangat-sangat menghargai hal itu. Cuma kembali masalah yang masih terjadi itu toleransi antara umat bersuku, antara suku, Iya, satu dan suku. suku dan suku. Nah, Betul, suku dan suku, terus latar belakang sosialnya tentang latar belakang sosialnya, suku dan lain-lain kayak gitu. Bener. Iya. Boleh tambahin sedikit Boleh, Kak? Ya? boleh. Iya betul. Kalau kita mau lihat soal toleransi, mungkin kalau dalam konteks yang tadi kayak Silas bilang ya, kalau agama nih kita udah hampir tuntas lah di Iya, Papua yes. nih, karena jarang banget ada isu-isu yang bermasalah soal Iya. keagamaan, untuk toleransi keagamaan. Paling sering ditemukan tadi diberikan contoh konkret soal ras suku bangsa kayak gitu. Untuk teman-teman tahu beberapa masalah kita belakangan ini gitu kan ya, kita tidak bisa lupa dari sejarah seperti itu. Nah, yang mau saya tambahkan bahwasanya ada juga namanya isu gender, Kak. Oh iya. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman dengarnya pas saya bilang gender nih mungkin pasti emansipasi cewek aja nih yang ngomongin. Iya. Enggak, teman-teman. Yang sama ngomongin tunggu dulu. Yang mau saya sampaikan bahwasanya gender itu memegang dua hal tentunya ya, ada perempuan pun maupun laki-laki. Maksud saya lebih kepada peran-peran di lingkungan sosial seperti itu. Tidak ada pengotak-kotakan tentang apa namanya, kayak laki-laki tuh ya kerja, perempuan di rumah aja Iya, ngurus cuma sumur, dapur dan kasur kayak gitu-gitu aja. Patriarki ya. Iya, jangan kayak gitu. Nah, sebenarnya satu hal yang pengen saya mau sampaikan tadi itu pengantar doang nih. Iya. Yang mau sampaikan tuh sebenarnya tuh Kak tentang rasa perempuan, saya mau menyampaikan tentang aspirasi perempuan. Iya. Silakan. Tuh, jadi hal yang saya rasa sungguh disayangkan bahwasanya banyak perempuan tuh nggak saling dukung perempuan gitu. Iya. Itu hal yang cukup saya sayangkan beberapa belakangan ini kalau saya lihat sosmed ya, apalagi kalau macam ada konten yang sebenarnya nggak bermasalah nih, tapi justru banyak kita sebutnya oknum lah ya, oknum yang suka secara tidak langsung kita melihat itu bentuk daripada bullying gitu ya, Iya, bullying yang dilakukan melalui media elektronik, dan itu tuh ada pasal tersendiri guys, jadi hati-hati kayak gitu. Iya, jadi ayo bagi perempuan kita saling dukung, jangan saling menjatuhkan ya. Iya, itu karena tuh betul nggak itu teman-teman yang cewek-cewek itu hati-hati. Maksudnya kita bukan nakut-nakuti, tapi ayolah. Maksudnya kayak kita nih sama-sama loh. Maksudnya kayak kalau mau dibilang kan emansipasi itu kan tadi kayak gender tuh kan berbicara tuh banyak sekali tentang bagaimana menghargai kita punya menghargai perempuan gitu ya, tanda kutip. Dan itu yang harus teman-teman ingat sekali ya, apalagi kayak kita di Papua ini kan memang selain tadi yang isu-isu dengan baku singgung. Yes, itu Betul paling banget. banyak sekali, benar. Contoh yang Kakak juga kasih yang tentang perempuan dari sini lah, dia mungkin agak bergaya, mungkin menurut yang satu dia aduh terlalu tinggi, Yes, tapi yes. Iya ya. akhirnya langsung deh kayak itu teman-teman tolong sekali lagi Iya. Kasilah dan Kananda sudah bilang tadi bahwa ayo kita berbicara lagi, maksudnya kita belajar lagi, kita buka lagi, kita punya perspektif lebih luas lagi supaya kita bisa saling menerima diri. Menjadi agen perdamaian. Ya, jadi agen perdamaian Kakak Silas dengan agen perdamaian. Yes. Keren banget ya. Oke, last question. Dan untuk kakak berdua, apa harapan kakak untuk kita punya bukan sekedar harapan saja sih, tapi mungkin doa gitu untuk kita punya kehidupan bertoleransi, kehidupan beragama, tentunya dari perspektif kita sebagai pemuda ini untuk di tanah Papua. Kakak Nanda sudah bilang kan? Oke, boleh. Ini langsung closing atau oke siap. Closing. Biar mastiin, takutnya ada pesan-pesan tadi sudah tersampaikan, mau sampaikan ke akhir ini sengaja gitu. Oke, Ya. Oke. Memaknai kita sebagai anak muda Papua gitu yang tinggal di Papua tentunya ya, dengan daerah yang multikultur dan luas lainnya gitu. Kita harus menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan, bukan malah jadi penghancur kita gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya sebenarnya kerajaan-kerajaan yang terkenal, Roma dan segala macam itu mereka tuh hancur bukan dari luar, justru dari dalam gitu. Yes. Untuk itu saya kira kita harus membangun pola pikir kita kembali gitu, banyak-banyak belajar teman-teman, karena ayo kita jadi pelajar sepanjang hayat gitu ya, itu perlu banget kayak gitu. Karena yang saya yakini bahwasanya
isu-isu yang bermasalah di masyarakat saat ini tuh sebenarnya terjadi karena egosentris. Nah, egosentris ini kemudian terbangun karena ketidaktahuan. Nah, makanya karena ketidaktahuan itu sendiri melahirkan sikap-sikap yang seharusnya tidak kita lakukan gitu. Jadi pesan untuk kita bersama teman-teman untuk kemajuan Papua tentunya ya. Mari teman-teman kita sama-sama belajar, saling tahu supaya nggak saling menyakiti. Sekian. Izin mengutip dari Bible boleh kita nih? Boleh, silakan. Boleh, oke. Jadi ada satu hukum yang saya paling suka di Alkitab itu hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua daripada itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari menjadi agen perdamaian di atas tanah ini, tanah yang diberkati Tuhan untuk menjemput bonus demografi di tahun 2045. Kalau bukan Sadingko yang jaga tanah ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman itu ingat pesan dari Kananda dan juga Kak Silas. Kananda bilang bahwa jangan kalau bahasa Sorong bilang never get old to learn. Oke. Oh. tidak pernah pokoknya sampai tua tuh belajar. Kalau Kak Silas tadi bilang bahwa kita Harus bisa menjadi agen perdamaian. harus jadi agen perdamaian dengan kita, apalagi kita punya tanah Papua yang sangat plural ini. Yes. Banyak keberagaman yang ada, dan tentunya kita mengharapkan bahwa tanah Papua itu tetap menjadi tanah yang damai, tanah yang selalu menjunjung tinggi toleransi dan juga keberagaman kita semua. Yes. Seperti itu. Baik teman-teman, sudah cukup perbincangan kita saat ini. Terima kasih banyak untuk waktu kalian. Jangan lupa nonton ini episode, bagi ke kamu keluarga semua, bagi ke kamu kakak-kakak perempuan, kakak-kakak laki-laki semua, bilang Dora kamu harus jaga toleransi, kamu punya keberagaman di tanah Papua ini karena tanah Papua ini unik sekali. Karena semuanya ada di sini. Oke. Cukup sekian, saya Lister Bonemura dan sampai jumpa di Podsweb episode berikutnya. Bye bye.